apakah ada capres yang pernah singgung soal sepak bola kita? Kalau ini gue no comment ya. Welcome to my channel. Ya, halo, salam dari Qatar, teman-teman semua, apa kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Ini memasuki hari Minggu, walaupun gue rekamnya jam 9 malam hari Sabtu. Ya, kita sebentar lagi atau dalam 2-3 hari ini akan segera menyambut ya pertandingan yang sangat penting. Gak sabar semua untuk menanti pertandingan melawan Jepang. Pertandingan yang bukan hanya seru ya, karena kita statusnya tim yang paling muda di turnamen dan akan menghadapi tim yang paling bagus rankingnya di FIFA. Jepang ini kalau kita lihat rankingnya di FIFA itu ada ranking di 22. Jadi benar-benar luar biasa ya. Sorry, 17. Ini yang terbaru ya. Jadi kalau kita lihat dari komparasi kekuatannya mungkin sangat jauh, tapi ternyata kita lihat banyak kejutan yang terjadi di Piala Asia kali ini, termasuk juga Indonesia di pertandingan kedua, di luar dugaan, di luar banyak prediksi banyak orang, ternyata mampu mengalahkan Vietnam 1-0 ya. Ini kemenangan pertama Indonesia setelah berapa 7 tahunan kalau nggak salah, sejak tahun 2016. Nah, di video gua kali ini gua nggak akan terlalu banyak bahas detail ya, karena nanti preview yang benar-benar mengupdate kondisi terkini nanti mungkin besok atau lusa. Terutama di H-1, jadi hari kita main Rabu kan, itu lawan Jepang di Altumama ya. Jadi Selasa itu ada konferensi pers, tentu gua akan update di situ bagaimana pernyataan-pernyataan atau situasi terakhir lah pokoknya dari tim nasional Indonesia. Meskipun hari Minggu waktu Qatar jam 11 siang, jadi kalau di Indonesia jam 3, di Qatar ini mundur 4 jam teman-teman ya. Akan ada sesi latihan, gua akan datang ke sana juga mengupdate. Hari Senin juga akan ada latihan. Hampir tiap hari ada latihan lah, intinya cukup juga nge-update. Tapi untuk kali ini biar kita agak sedikit relax, gue akan mendedikasikan edisi kali ini untuk kalian. Ya, dari kalian untuk kalian. Jadi gue terima kasih buat atensi yang sudah kalian berikan. Bukan melulu apresiasi ya, ada beberapa juga kritikan, masukan, misalnya soal naturalisasi, dan itu menginspirasi gue juga teman-teman untuk kemudian bikin video. Untuk mengamplifikasi atau bahasa gampangnya untuk mendengungkan semangat bahwa kita jangan lagi membeda-bedakan antara pemain naturalisasi, pemain keturunan. Pokoknya selama dia ada lambang Garuda di dada, selama dia membela merah putih, ya dia orang Indonesia. Dan gue juga mudah-mudahan berharap sebenarnya hal ini jangan hanya terjadi di sepak bola teman-teman, tapi juga terjadi di hari-hari kita, di semua lapisan masyarakat juga sepatutnya kita harusnya seperti ini ya. Tapi oke lah, kita jangan lari kemana-mana. Seperti janji gue tadi, gue akan mendedikasikan video kali ini untuk kalian. Jadi seperti yang gue katakan tadi, banyak komen-komen dari kalian, banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang terlontar. Bahkan gue sengaja di video gue terakhir bertanya kepada kalian apa yang ingin kalian tanyakan atau yang kalian ingin ketahui terkait dengan kesiapan timnas ini. Bukan hanya timnas sebenarnya, apapun itu ya. Mau dari segi peliputan, mau dari segi hal-hal yang simpel aja ya, misalnya kayak di sana bagaimana sih makannya, atau bagaimana transportasinya, stadionnya bagaimana, itu nggak masalah. Dan ada beberapa pertanyaan yang gua sadur di sini. Jadi sekali lagi terima kasih untuk kalian viewer atau subscriber channel gua yang ikut berpartisipasi. Jadi ini untuk kalian sekali lagi ya. Oke, langsung aja. Jadi ada banyak pertanyaan nih, ada mungkin sekitar 5, 6 atau 7. Oh ya, soal teknis mungkin gue nggak terlalu banyak jawab ya, karena nanti itu di besok atau lusa lah kita bisa lebih detail untuk mengetahui perkembangannya ya. Oke, yang pertama ini ada pertanyaan, gue karena menghemat waktu dan juga nggak terlalu jago ngedit, jadi gue sadur aja di sini ya, gue langsung bacain aja, jadi kalian simak baik-baik. Mainnya di stadion apa? Mainnya di Stadion Altumama. Ini mungkin udah beberapa teman tahu, tapi mungkin biar yang nanya itu lebih jelas lagi. Ini adalah stadion jebolan Piala Dunia. Dan yang paling ikonik adalah ketika Maroko berhasil mengalahkan Portugal di perempat final Piala Dunia tahun lalu ya. Jadi seperti yang gue bilang, mudah-mudahan tinta emas Maroko tadi bisa juga menular ke Indonesia ketika menghadapi Jepang. Jadi gitu, di Altumama kapasitasnya 44.000.
Kalau ditanya wilayahnya mana, di sama semua tuh di Doha, di Qatar. Jadi bukan seperti kayak di apa namanya, misalnya di Prancis gitu ya, ada yang di Toulouse, ada yang di Lille, ada yang Paris. Jadi ini hanya satu, mungkin seperti Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat digabung, jadi itu aja gitu ya. Jadi tempatnya sama. Oke, jadi di Altumama mainnya hari Rabu tanggal 24 Januari. Kalau di Indonesia tuh jam 6.30 sore, kalau di sini jam 2.30 sore ya. Oke, yang kedua, ya ini yang banyak ditanyakan, kondisi Ramadhan Sananta dan Jordi Amat. Ini juga sama, mungkin agak repetitif, maaf ya. Kondisi Ramadhan Sananta di preskon setelah pertandingan menghadapi Vietnam, STY mengatakan ada minor, dia bahasanya translate-nya mengatakan minor injured. Jadi mungkin ada, ya kita nggak tahu detail seperti apa ya. Ya pokoknya intinya dia tidak fit untuk dimainkan. Jadi kalau dia fit pasti dia ditaruh di bangku cadangan minimal, karena kita kan juga sebenarnya kalau bicara striker kita sangat mengandalkan Ramadhan Sananta ya. Sekali lagi, terlepas dari dia mau dimainkan sebagai starter atau mungkin Rafael Strike, kalau dia fit harusnya minimal di bangku cadangan. Jadi memang ada alasan minor injury. Kemudian soal Jordi Amat, kita tahu semua concern ya kemarin, dia berdarah karena ketika dia beradu duel bola udara, kemudian kena sikut hidungnya kalau nggak salah ya. Nah, kalau dari informasi terakhir yang gue nggak bisa sebutkan sumbernya ya teman-teman ya, ini gue hanya meneruskan, terlepas dari itu benar atau tidak, kondisinya bisa dimainkan untuk pertandingan melawan Jepang. Cuman gue nggak tahu ya, nggak mungkin dia sembuh 100% ya. Lu bayangin kalau ada luka ini 1 hari itu paling pasti belum bisa sembuh. Tapi intinya dia bisa dimainkan karena kan cederanya bukan di kaki gitu ya. Jadi kalau di hidung atau di kuping misalnya cedera, itu kan masih mungkin dia untuk main. Yang main kan kaki, tangan dan seterusnya. Walaupun itu masih mesti diobservasi, diagnosa lebih jauh apakah memang ini bisa membahayakan, atau mungkin pakai pelindung seperti Guardiol nanti, kita nggak tahu, atau seperti siapa, Edgar David atau siapa ya. Pokoknya ya itulah pemain-pemain yang pernah pakai, kalau nggak salah di Piala Dunia juga Guardiol pakai pelindung muka atau hidung begitu ya. Ya kita akan tunggu aja, tapi dari informasi terakhir dia bisa dimainkan. Jadi kita bersyukur untuk itulah, karena kita sangat membutuhkan dia di lini belakang untuk menahan gempuran para pemain Jepang. Oke, nah soal jersey ini, karena banyak yang komen juga, banyak yang nanya juga, jersey-nya pakai warna apa Bung katanya. Nah, kita semua tahu ya walaupun ini agak sedikit superstition atau klinik gitu ya, atau mistis, ya bukan mistis, apa ya istilahnya, ya begitulah ya. Ketika kita pakai putih kan kita menang ya, jadi berharap kita pakai putih lagi. Nah sekarang masalahnya begini, kita bicara regulasi dulu nih, yang regulasi yang umum. Kita di pertandingan nanti melawan Jepang itu berstatus quote by quote sebagai tamu. Jadi kita akan menunggu atau tergantung Jepang. Nah dengan asumsi Jepang itu akan memakai biru terang, ada kemungkinan kita pakai merah ya. Ini ada kemungkinan karena walaupun biru dengan putih itu masih bisa dibedakan, tapi itu sama-sama terang. Kita nggak tahu ya, tapi bisa aja ya kalau kita bayangin, visualisasikan birunya Jepang dengan putihnya Indonesia, mungkin bisa aja gitu loh. Tapi mungkin memang paling ekstrim itu kalau kita pakai merah ya. Cuman sekali lagi ini hanya bumbu-bumbu ya, sekali lagi balik balik ini kepada kemampuan para pemain Indonesia sendiri ya, dan juga mentalitas dan persiapan gitu ya. Tapi ya it's okay lah, kita biar agak sedikit relax ya teman-teman ya. Oke, pertanyaan yang berikutnya, situasi seperti apa kita baru bisa lolos ke 16 besar ya. Jadi sebelum gua kesana menjawab, gua ingin menginformasikan kembali mungkin bagi kita yang agak sedikit skip. Jadi ini kalau kita bisa lolos maka ini akan pertama dalam sejarah. Jadi memang benar ditunggu-tunggu, dan situasinya lolos begini teman-teman. Jadi gue udah ngelihat dari berbagai turnamen, baik di Piala Asia sebelum ini maupun di Piala Eropa sejak 2016 sama 20, itu kan sama formatnya sama persis, 24 tim. Secara umum aja ya, karena gini, kalau kita jadi gini intinya, kalau kita mengkombinasikan dengan peringkat 3 grup yang lain, ini agak repot karena dinamikanya sangat luar biasa. Tapi dari yang tadi gue bilang, dari turnamen Euro 2 tahun belakangan ini, karena 2012 itu mereka masih, kalau nggak salah 2012 atau 2008 mereka tuh masih 16 tim. Nah setelah itu baru 24 tim. Kalau Piala Asia memang dalam beberapa edisi terakhir itu udah 24 tim. Intinya kalau kita peringkat 3 dan selisih gol kita itu tidak minus, itu selalu lolos.
Jadi gue ulang ya, kalau kita poinnya 3, kemudian selisih gol kita tidak minus, itu kita kemungkinan hampir pasti lolos. Kalau minus 1 itu 50-50. Nanti tergantung bagaimana hasil dari grup yang lain. Nah, kalau minus 2 itu tidak pernah ada yang lolos. Artinya kalau kita nanti lawan Jepang, jadi ini gue jelasin biar lebih gampang ya daripada nanti yang ini versi yang gampang ya. Intinya kalau kita nanti kalah dari Jepang walaupun 1-0, artinya kita akan minus 2 nih teman-teman. Nah, dalam sejarah format turnamen yang sama seperti ini, kalau poinnya 3 kemudian minusnya 2, itu tidak pernah ada yang dari yang Euro dan Asia ya, tidak pernah ada bisa lolos sebagai 1 dari 4 peringkat 3 terbaik. Kalau selisih golnya plus 1 itu pasti lolos, atau bukan pasti lolos, selalu lolos dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, artinya gampangnya gini deh teman-teman, kalau kita mau pastikan kita lolos atau enggak, seri. Kalau kita seri, kita pasti lolos dua-duanya. Jepangnya lolos, kitanya juga lolos. Kenapa Jepang akan berstatus sebagai peringkat kedua? Karena pasti menang selisih gol ya. Mereka kan selisih golnya tuh berapa ya, kalau nggak salah tuh positif 1 apa? Ya, positif 1. Sementara kita minus 1. Jadi Jepang lolos paket peringkat kedua, kita poin 4. Kalau poin 4 bersaing dengan peringkat 3 dari grup lain, itu 95% kita lolos ya, itu. Jadi biar gue jelasinnya lebih gampang. Jadi intinya seri kita lolos, kalau kalah kita hampir pasti atau ya mendekati pastilah kita nggak lolos itu. Jadi seri aja, intinya seri ya, biar gampang. Oke, agak lama tadi gue jelasinnya ya, tapi mudah-mudahan bisa menyimpulkan situasi tersebut. Yang terakhir, bukan terakhir, ini yang ya, ini juga kegiatan timnas apa aja yang tadi udah gue bilang. Besok atau hari Minggu jam 11 pagi di 11 siang latihan nanti hari Selasa 24 itu preskon siang, sorenya nanti latihan juga gitu ya. Preskonnya di mana? Di Main Media Center di sini nih. Mungkin di situ kali ya, kalau nggak salah, atau pokoknya di sinilah, di ruangan di daerah sini ya. Terus apakah nanti ST akan memakai pemain atau formasi yang sama? Nah, ini yang seperti gue bilang, masalah teknis itu ini nanti aja. Tapi biasanya logikanya karena kemarin para pemain kita tampil rata-rata cukup baik ya, terutama di lini belakang, kayak Sandy Walsh, Jordi Amat, kemudian siapa lagi, Hapner yang ditarik ke belakang ya, mereka itu hampir pasti lah dipasang lagi. Mungkin ada 1-2 pembenahan untuk mengantisipasi lawan Jepang ya, kita nggak tahu strategi apa. Sekali lagi ini memang harus kita tunggu update nanti sampai H-1 biar kita lebih tahu ya, dan juga sambil menuju ke sana kita akan lihat perkembangan di sesi latihan, bisa kelihatan ya. Walaupun gua nggak akan mau terlalu membocorkan juga ya, karena kita juga harus waspada, mungkin diintip juga oleh Jepang seperti apa nanti formasi yang akan ditampilkan oleh Sintayong. Nah sampai kapan di Qatar? Nah, jujur ya teman-teman ya, jujur gue itu tadi sudah bikin atau booking tiket itu pulang tanggal 25. Jadi 1 hari setelah babak grup. Tapi dengan kondisi seperti ini kita tidak pernah tahu, karena kalau sampai Indonesia lolos, dan kita semua pasti berharap Indonesia lolos, udah pasti gue akan stay lebih lama di sini. Kalau enggak, it's okay. Thank you buat perjuangan para pemain Indonesia, dan ya mungkin gue akan, bukan mungkin ya, gue akan langsung pulang tanggal 25. Jadi seperti itu ya. Jadi ya lama-lama mahal juga di sini. Oke, yang terakhir, apakah ada capres yang pernah singgung soal sepak bola kita? Kalau ini gue no comment ya.